Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian semua selalu sehat dan dimudahkan segala keinginannya. Amin. Oke, pagi hari ini Mas Re mau ngasih tips buat kalian yang menurut Mas Re penting nggak penting sih. Ya, merah. Mas Re mau ngasih tips buat kalian, tips cara isi bensin. Kadang canda. Pagi hari ini Mas Re mau ngasih tips buat kalian gimana sih cara isi bensin yang aman dan nyaman gitu kalau buat Mas Re. Oke, lanjut. Yang pertama tuh Mas Re mau ngasih tahu kalian kalau isi bensin itu ditambahin nominal 2000, 3000, ya terserah kalian mau nambahin berapa. Alasannya ya simple, menghindari tombol P1, P2, P3 yang ada di mesin itu, kotakannya itu ya. Yang ada di mesin kotakannya itu. Kenapa dihindari? Ya nggak tahu sih, kalau menurut apa ya, pendapat Mas Re dan teman-teman Mas Re mungkin yang Mas Re tahu ya, teman-teman Mas Re tuh ngomongnya gini. Ya kalau bisa tuh dihindari. Kenapa? Karena itu nggak karena itu kan settingan default ya. Itu settingan default dari si mesin itu, yaitu menghindari penggunaan tombol P1, P2, P3 yang ada di mesin pom bensin itu. Mesin pom bensin, ya itulah intinya. Kenapa dihindari? Karena itu kan settingan default, dan settingan default itu bisa diatur. Takutnya pas ngatur, ya alu alam ya, bisa jadi kan dicurangi atau apa gitu loh. Kan Mas Re nggak tahu, nggak semuanya, tapi ada lah beberapa beritanya kan yang nggak sesuai. Kenapa ditambah nominal? Karena ketika ditambah nominal itu bukan default kan, itu harus nulis dulu kan. Dan itu merasa kayak buat Mas Re itu lebih aman aja gitu loh, lebih aman dari praktik kecurangan tersebut. Lebih amannya kenapa ya? Yaitu yang Mas Re bilang tadi di awal, menghindari penggunaan default yang P1, P2, P3 itu. Lagian juga itu nggak bikin rugi kan, nggak bikin rugi kalian atau petugas SPBU-nya. Kan cuma nambahin taltul gitu loh, cuma sebentar, paling cuma 2 detik atau 3 detik mah aman, nggak masalah. Antrian belakang juga nggak kesendat. Itu kalau menurut Mas Re. Lanjut yang kedua. Kotor banget pion Mas Re. Semalam habis dari Kulon Progo belum dibersihin, pulang pagi. Yang kedua tuh kalau menurut Mas Re ya, kalau kalian mau isi bensin tuh lebih baik tuh pagi. Kenapa Mas Re menyarankan pagi? Ya kalau Mas Re baca-baca di Google gitu ya, riset, dan ini juga kata teman-teman Mas Re, ya emang rata-rata mereka sahabat Pertamina gitu kan, yang suka kemana-mana, ya nggak mungkin lepas dari SPBU. Nah kalau menurut Mas Re dan teman-teman Mas Re, kenapa pagi? Karena apa ya? Karena pagi itu kan posisinya habis malam. Maksudnya ini posisi malam kan kontur sih. Temperatur tanah segala macam itu kan masih dingin, dan tangkinya itu kan logam, temperaturnya dingin. Jadi kemungkinan kalau pagi itu nggak ada yang namanya pemuaian gitu loh. Mungkin emang nggak berkurang ya volumenya ya mungkin, tapi kan kayak masa berat segala macam mungkin berpengaruh mungkin gitu loh. Ya kalau kalian mau ikutin ya apa,
Kalau menurut kalian ribet gitu kan harus pagi-pagi isi bensin, ya nggak usah gitu. Tapi coba kalian tanya teman-teman kalian yang emang suka pergi jalan-jalan jauh gitu, pasti kebanyakan kalau mau isi bensin ya pagi atau malam sekalian menurut mereka. Tapi ini juga apa ya namanya ya, fleksibel ya. Kalau memang kalian nggak bisa ngisi, misal nih kalian lagi touring gitu ke Jogja atau kemana gitu dengan ya jarak yang lumayan jauh, dan ketika di tengah-tengah kalian kehabisan bensin, ya kalian isi lah. Mau itu siang kayak sore kayak atau apa, ya kalau kalian nggak isi nanti motor kalian nggak bisa jalan. Ini kan cuma apa ya, pedoman ya, kalau pedoman kalau menurut Mas Rey. Dan nggak harus selalu dilakukan, nggak harus dipaksakan harus dilakukan gitu loh. Nanti malah menyengsarakan diri sendiri, motor kalian nggak bisa jalan, kalian dorong sampai pagi gitu baru diisi. Itu jangan sih, jangan sampai segitunya. Nah, lanjut yang ketiga, kalau menurut Mas Rey itu kalian harus tahu kapasitas tangki BBM motor kalian. Kenapa Mas Rey bilang seperti itu? Karena ada beberapa kecurangan yang terungkap. Termasuk salah satunya tuh teman Mas Rey. Singkat cerita tuh gini, teman Mas Rey tuh bawanya Vixen. Mas Rey lupa deh waktu itu Vixennya apa. Maaf ya kalau sedikit salah gitu. Intinya dia tuh kelebihan 2 liter gitu. Lucunya gini, ini maaf ya kalau salah ya, tangki Vixen itu kan 11 liter. Tangki Vixen tuh 11 liter. Dan ketika dia isi full, tembus itu loh di mesin sampai 13 liter. Padahal kapasitas maksimumnya aja cuma 11 liter. Kok bisa tembus sampai 13 liter? Itu yang 2 liter kemana coba? Ada yang bisa jelasin nggak? Ayo. Ya teman saya protes kala itu. Adalah pom bensin lumayan lah di dekat kota Mas Rey. Kok kota sih, desa. ada pom bensin di dekat desa Mas Rey. Padahal dia lagi berangkat kerja, pagi-pagi isi, ya kapasitas 11 liter, masa diisi tembus sampai 13 liter? Ya pasti ada tanda tanya. Mas Rey sih lupa, dia protes terus penyelesaiannya seperti apa gitu. Tapi yang jelas itu, kalian harus tahu kapasitas BBM kalian. Kalau kalian cari di Google juga banyak kok. Belum lama ini juga baru-baru ini kayaknya mobil apa gitu, mobil apa isi bensin itu nggak sesuai gitu loh, bisa tembus sampai 7 liter di atas kapasitas BBM tangkinya gitu. Sempat baca juga, sempat nonton videonya maksudnya. Mas Rey lupa itu nonton di Facebook atau di TikTok. Makanya kalian harus tahu kapasitas BBM tangki kalian agar menghindari praktik kecurangan seperti itu. Kalaupun ada praktik kecurangan seperti itu kan kalian bisa lapor nama petugasnya dan SPBU-nya di mana. Kenali ya makanya ya tangki BBM kalian, kapasitas tangki. Maksud Mas Rey seperti itu. Pripun, Pak? Yuk lanjut yang keempat nih. Yang keempat nih tips sih. Ini yang benar-benar tips kalau buat Mas Rey. Kalau menurut Mas Rey loh ya. Ketika kalian mau isi bensin dan kalian minta penuh ya. Itu kan biasanya udah hampir penuh nih. Ngelonong aja, Pak. Ketika kalian ngisi bensin itu udah hampir penuh, serut, nozzle-nya masuk, cut, gitu kan, sut. Itu bahasa apa? Gak apa-apa lah. Nozzle-nya masuk. Dan ketika nozzle-nya masuk udah mau selesai itu kan, misal nih nozzle-nya udah kena apa sih namanya? Cairan bensin, udah kena segini misal, itu kan langsung nozzle-nya berhenti kan, dek gitu. Kayak menandakan bentar lagi penuh gitu. Dan ketika udah berhenti, diangkat dikit, ya udah tinggal diserut gitu loh. Itu cukup kayak gitu aja. Nggak perlu sampai yang udah tinggal dikit terus di trut gitu loh. Dicerut buat apa gitu loh. Nggak perlu juga kalian ini sampai luber sampai blewer kemana-mana itu kan di tangki motor kalian, kan malah jadi kayak risih gitu loh liatnya loh. Oke, lanjut lagi. Maaf tadi baterai cam yang ini habis. Baterainya habis, jadi Mas Rey tukar dulu sama baterai yang ini. Kebetulan juga tadi Mas Rey nggak bawa baterai cadangan. Jadinya udah Mas Rey tukar aja pakai yang ini. Udah jadi apa ya?
Tadi error tuh loh kamera. Songman. Yuk lanjut. Yuk lanjut lagi yang tadi. Ketika kalian isi bensin penuh, ya kan? Sampai mana tadi ya Mas Relo, lupa. Itu udahlah, cukup sampai dek, udah berhenti, ya udah berhenti aja gitu. Kenapa Mas Relo bilang kayak gitu? Karena gini lah logisnya itu apa ya? Udah tinggal dikit kok bisa nambah sampai 3000 misalnya. Misalnya udah 35 gitu, kok bisa tembus sampai 38. Kan repot. Enggak repot. Maksudnya yang 3000 kemana coba, ayo. Sekarang 3000 itu kalau perbandingannya Pertalite ya. Kalau perbandingan Pertalite itu 3000, berarti dapat berapa? 0,3 lah ya, 0,3 liter gitu, 300 mili. Sedangkan tangki BBM, anggaplah kayak tangki BBM motor Mas Rey ini kan NMAX. NMAX itu kan ada kayak selongsong tabungnya ya, dari tangki ke atas. Nah dari selongsong tabungnya itu paling cuma tinggal segini. Segini nih. Tinggal segini, terus diameternya paling segini. Itu paling berapa mili coba? Menurut kalian tuh kalau kayak gitu tuh hitungan silinder berapa mili? Sedikit lah ya, nggak nyampe 0,3 mili gitu, atau mungkin bahkan nggak nyampe 0,2. Tapi di situ bisa nyampe curut nambah sampai 3000 jal. Pada kemana bensinnya? Nggak tahu kan? Bisa jadi kesandet di dah. Bisa jadi itu kesendat di selang. Lanjut yang tadi itu kan selangnya dari atas turun ke bawah, naik lagi, baru ke tangki BBM motor kalian kan. Itu kan bisa jadi kayak ya kesendat di bawah gitu loh, kena angin bus sampai bawah, nanti nggak naik lagi di bawah, akhirnya ngecembong tuh bahasa Jawa apa ya, intinya akhirnya di bawah semua lah gitu. Makanya bisa nggak penuh gitu loh, walaupun cuma tinggal dikit kok bisa nyampe 3000 atau mungkin bahkan 4000, setengah liter kan harusnya kan. Tapi ternyata itu kan cuma dari tutup botol tok sedikit, tutup botol dari ujung tutup tangki itu. Makanya kalau menurut Mas Rey kalau udah dek ya udah selesai sampai situ aja, udah berhenti Mas, stop. Berapapun nominalnya bayar, kurang 200-300 ya udah kasihin. Timbang kurang 300 gitu kan, ditambahin seret sekali malah lebih kalian bayar. Oke, segitu dulu dari Mas Rey. Semua tips itu berdasarkan pengalaman dan pengamatan Mas Rey serta teman-teman Mas Rey yang Mas Rey tahu gitu loh. Jadi kalau kalian mau ikutin silahkan diikuti, toh nggak ada ruginya kalau menurut Mas Rey. Kalau menurut kalian itu ribet lah, ngapain, malas gitu, ya nggak apa-apa gitu. Ini kan Mas Rey cuma sharing pengalaman dan pengamatan Mas Rey yang dijadikan satu gitu loh, menjadi sebuah tips gimana sih caranya isi bensin biar terhindar dari praktik kecurangan gitu loh. Sekian dari Mas Rey. Mas Rey mau minta dukungannya buat channel Mas Rey, jangan lupa di like video ini, subscribe juga. Atau mungkin kalian mau menambahkan apa gitu di kolom komentar, silahkan ditambahkan. Mau kritik, saran, atau tadi yang berkaitan dengan isi bensin, Mas Rey apresiasi sepenuhnya. Ayo silahkan di komen aja. Sampai sekian dulu. Mas Rey minta maaf kalau ada salah kata. Sekian dari Mas Rey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.